Selamat malam, jumpa lagi di Safari 24 Total Politik. Hari ini kita akan berdiskusi, berdialektika. Jadi peraturan pertama kita boleh keras-kerasan berpendapat, boleh berbantah-bantahan berpendapat, tapi jangan tersinggung. Nah, itu rule of the game. Dan kita diajarkan supaya kita berdialektika dengan keras, dengan substansial, tapi tidak tersinggung dari senior-senior kita. Iya, dan juga ini membuktikan juga bahwa kita nggak ada masalah traumatik sama Nasdem ini hari ini. Iya, nggak ada. Nasdem ini partai yang dekat di hati kita. Iya, aku cinta Nasdem. Saking dekatnya sering ditendang-tendang. Itu kan justru itu makin makin dekat kita. Iya, makin dekat di hati ini udah. Betul. Oke, Dit. Hari ini apa diskusi kita, Bro? Diskusi kita hari ini melanjutkan diskusi-diskusi yang sudah terjadi sebelumnya, ya kan? Yang kemarin kita tahu bahwa di sebelah saya ini membuat riak-riak keributan tipis-tipis ini kan. Saya nggak tahu, mungkin bagi kita tipis, tapi buat Partai Nasdem itu agak gelombang yang cukup besar ya. Iya, itu kan tergantung itu. Maknanya tergantung interpretasi itu kan. Betul. Iya. Judulnya kita memang sengaja bikin yang relatif aman, Bang. Iya. Ya supaya pertama Gus Coy mau datang ya kan. Yang kedua kita nggak mengantisipasi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi judulnya Nasdem ini setelah kayak gini setelah deklarasi Pak Anies. Setelah deklarasi Pak Anies masih bersama Pak Jokowi ya, Bang. Langsung aja kita akan perkenalkan senior-senior di samping kita. Yang satu sudah mengeluarkan minyak angin, satu belum. Iya. Saya tahu sebentar lagi pasti akan keluar juga itu barang. Nunggu waktu. Iya. Senior kita ada Bang Zulfan Linda. Assalamualaikum. Selamat malam. Iya. Politisi senior Partai Nasdem. Masih kan? Masih. Yang udah enggak apa nih? Ketua DPP udah enggak. Itu dari dulu kan. Loh enggak, katanya baru minggu lalu. Itu SK salah. Bener mana nih SK nih? Yang kedua. Yang kedua, ini Pak Kiai kita. Kalau dulu orang-orang anak muda milenial Gen Z ini taunya itu Tepuk apa Bang Zulfan? taunya itu di masa-masa periode belakangan ini Fahri Hamzah tuh yang lone wolf kan, bisa dianggap anggota DPR non fraksi. Padahal dulu itu kalau kita ingat, Bang, ada yang memulai ini senior kita kan, nggak bisa diatur sama fraksinya kan. Suaranya suara pribadi dan itu antang sekali dan menjadi media darling. Itu sangat menikmati dialektika beliau. Suara beliau suara rakyat, Bos. Ada Pak Kiai Effendi Khoiri. Kita dari Nasdem. Restorasi. Bang Zulfan kok beda? Kok nggak ada salam restorasi? Kalau nggak bisa salam restorasi, salam presisi aja, Bang. Kalian ini suka betul seragam-seragam. Assalamualaikum, sama Gus. Melengkapi Gus Coy, ini kan melengkapi. Oke. Selanjutnya Seorang pengamat politik dari Madura, asal Sumeneb gitu, dan sangat terkenal dengan peribahasa India. Janganlah pernah engkau sesali susu yang tertumpah. Yang sudah keluar masuk di Komisi 7 agak lama. Dan juga melihat sayun dalam politik gitu. Tambahannya kecuali susu kuda. Janganlah masuk susu ini terlalu banyak kita. Adi Praetno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana lu coba ke Adi Praetno dulu ya kan. Gimana melihat Nasdem ini perkembangan kenasdeman ruang publik ini dalam 2 minggu terakhir? Tapi ya negatifnya ada dugaan dialektika di dalam tubuh Nasdem. Tapi positifnya ini ruang publik kita disesaki oleh Nasdem. Nah, gitu. Banyak yang bilang ini kayaknya Bang Zulfan sama Pak Joni Plate kayaknya agak keras. Tapi kayaknya enggak lah, pura-pura aja kayaknya keras. Ini drama-drama coba gitu kasih kan. dulu sebagai orang luar nih kita dengar pendapat orang luar Bang Ijin. Kan ini permintaan Bang Zulfan kan. Kalau kita salah ngomong nanti salah lagi gitu kan. Ayo. Kalau saya ingin komentar 2 hal. Pertama, kalau kita mengacu pada topik di diskusi kita malam hari ini, tentu Nasdem itu masih sami'na wa ta'na dengan Jokowi sampai 2024 ya. Itu adalah proposal politik yang tidak bisa dibantah. Bahkan kalau kita melihat track record bagaimana Nasdem sejak 2019 sampai hari ini, nyaris tidak ada satupun elit politisi dan kader mereka itu yang suka memprotes, membantah setiap kebijakan politik pemerintah. Itu firm dan fix. Jadi kalau ada yang meragukan
soal kohesivitas dan totalitas mendukung Jokowi itu tentu adalah argumen-argumen yang sebenarnya tidak terlampau menyukai Nasdem hanya karena persoalan manuver politik yang belakangan timbul. Ketika misalnya Nasdem mengusung Anies Baswedan. Nah itu masuk yang kedua. Kenapa belakangan misalnya kisruh soal Nasdem yang dianggap secara komitmen politik sudah dianggap berseberangan? Kan argumennya sederhana. Pertama, karena mendukung Anies Baswedan yang dianggap sebagai satu-satunya tokoh oposisi yang memang secara diametral, secara kepentingan politik, secara ideologi dan secara basis konstituen itu berseberangan dengan figur-figur yang saat ini berada di internal sirkel kekuasaan pemerintah. Sederhananya Anies ini kan berhadap-hadapan dengan Jokowi dari berbagai kepentingan dan segala macamnya. Inilah yang kemudian seakan-akan semakin menebalkan keyakinan publik bahwa ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, secara terbuka Nasdem ingin bilang ke siapapun, terutama partai-partai koalisional pemerintah, bahwa di 2024 Nasdem itu siap pisah jalan ya, dengan PDIP, dengan KIB, dengan Gerindra PKB, dan mungkin juga dengan Istana, dengan Jokowi. Dalam konteks itu, kan ada faktor Anies yang dianggap sebagai orang luar. Jadi Nasdem ini menurut saya adalah partai politik koalisional pemerintah yang merusak skenario yang bertanding di 2024 itu adalah all Jokowi's man karena mengusung Anies. Tidak akan mungkin ramai, tidak akan mungkin gaduh, tidak mungkin ada sindiran-sindiran biru lepas dari kabinet misalnya. Kalau yang diusung Nasdem itu adalah orang-orang yang saat ini terkonfirmasi bagian dari kekuasaan pemerintah. Nasdem misalnya, kalau yang diusung itu adalah Andika Perkasa sebagai capres, saya kira riak-riak ini tidak akan ada soal. Kalau yang diusung misalnya itu ada Erlangga Hartarto misalnya, atau Erick Thohir, atau mungkin Sandiaga Uno, ataupun elit-elit ketum yang lain, saya kira tidak ada persoalan. Karena masih dianggap memiliki tarikan nafas yang sama. Tapi kesalahan terbesar Nasdem dalam tanda kutip, itu karena mengusung Anies Baswedan. Kan itu konteksnya yang kedua. Jadi haram hukumnya bagi partai koalisional pemerintah saat ini mendukung Anies Baswedan. Kan ini yang ramai Pak. Jadi tanpa tesis atau antitesisnya Bang Zulfan ini udah panas. Atau ini gimana? Eskalasinya jadi naik. Yang kedua, pernyataan antitesis Bang Zulfan beberapa waktu yang lalu kita diskusikan. Itu kan semacam teori yang kemudian kita pahami sebagai teori rumput kering Pak. Ya, di mana resistensi antara Anies dengan kubu pemerintah tiba-tiba diambil oleh Nasdem untuk diusung, seakan-akan terbakar semuanya Pak. Ini menyebar, terbakar dalam arti bahwa kompetisi di 2024 akan semakin terbuka. Karena skenario orang-orangnya Jokowi yang akan bertanding semua tidak akan terjadi. Ada kelompok oposisi namanya Anies diusung oleh salah satu partai koalisional pemerintah. Dan itu terbukti ketika dideklarasikan oleh Nasdem, Anies menjadi barang liar dalam tanda kutip. Semua bergelombang, semua beriak gitu ya. Merapatkan barisan bagaimana menghadapi manuver politik yang dilakukan oleh Nasdem. Partai-partai juga sudah menghitung tentu saja. Kalau Anies bisa dapat tiket partai, tentu saja mereka yang tidak punya elektabilitas tinggi agak tahu diri itu untuk maju. Karena apapun judulnya, Anies ini adalah salah satu sosok yang memang langganan dalam survei. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Ganjar sehari dua hari ini misalnya ketika menyatakan kesiapannya untuk ikut bertanding di 2024 dianggap sebagai lawan yang sepadan, itu rasional. Karena dua orang ini adalah langganan survei yang masuk top 3. Tapi di luar itu menurut saya agak sedikit berhitung. Kalau Ganjar dapat tiket, Anies dapat tiket, kira-kira begitu. Orang-orang yang punya gairah ya untuk maju di 2024 agak mikir-mikir Pak. Ini melawan dua komoditas politik yang cukup luar biasa dan kebetulan saat ini sedang menjadi darling soal spotlight pembicaraan di Pilpres 2024. Pasar politiknya banyak, ceruk politiknya banyak. Ini yang saya sebut bahwa kalau Nasdem tidak mengusung Anies, ya saya kira tidak akan dimulai kegaduhan soal Pilpres ini. Ya diam-diam saja. Orang paling ngomongin tentang hal-hal yang lain. Masih tembak-tembakan, masih tentang kejuruhan. Mungkin juga tentang hujan es yang mungkin sebentar lagi akan menghujani Indonesia. Nah kalau Bang Zulfan nama pendapat statement-statementnya Bang Zulfan yang dianggap kontroversial, dianggap juga merugikan partai, itu membuat hubungan antara kalau kata Bang Zulfan sendiri pasca kalimat tesis dan antitesisnya Bang Zulfan itu membuat jarak antara istana dengan gondang dia itu sejauh istana dengan Cikeas katanya gitu. Iya kan kalau nggak salah gitu. Kalau saya justru membaca sebaliknya, Bang Zulfan ini adalah kesalahan yang disengaja. Ya.
Artinya apa? Ketika Anies diusung oleh Nasdem, secara tidak langsung Nasdem itu sudah membaca konsekuensi politiknya. Akan berhadapan-hadapan dengan istana, berhadapan-hadapan dengan partai koalisional pemerintah, akan pisah jalan dengan PDIP dan seterusnya. Itu pasti akan dikalkulasi. Termasuk soal kemungkinan desakan akan reshuffle. Sekalipun itu tidak nyambung argumennya. Karena portofolio politik Nasdem sampai saat ini masih cukup solid kan mendukung Pak Jokowi. Tapi argumen apapun akan dimunculkan untuk mendesak Nasdem keluar dari barisan pemerintah. Kenapa saya sebut Bang Zulfan ini adalah kesalahan yang disengaja? Tak usah lagi ada yang ditutup-tutupi. Ketika Nasdem mengusung PKS jelas kok. Itu ingin pisah jalan. Dan orang juga tahu bahwa Anies itu adalah sosok yang memang antitesanya Jokowi. Anies itu adalah kebalikan dari Jokowi. Benar ya berarti. Nah itu benar versi saya apa yang disampaikan oleh Bang Zulfan. Jadi tidak perlu diamplifikasi bahwa Anies itu adalah misalnya semacam ya sintesis lah gitu ya. Beririsan dengan Jokowi. Enggak ada irisan Anies dengan Jokowi itu Pak. Berhadapan-hadapan. Cuman kenapa kemudian Bang Zulfan agak sedikit ditertibkan. Tentu Nasdem ini sedang mencicil betul stamina politiknya. Jangan ngegas di awal dong. Nah, kan kira-kira begitu. Nah, tapi ingin pelan-pelan dulu. Anies ini agak sedikit dinasdemkan, dinasionaliskan. Jangan langsung ditubruk-tubruk dengan Jokowi. Amplifikasi itulah yang kemudian membuat Bang Zulfan yang dulu kita kenal sebagai politisi dan pengurus elit di Nasdem menjadi hanya sebatas gitu ya. Pengurus politik Partai Nasdem kader senior, atau kader Partai Nasdem senior. Perubahan nama ini berimplikasi pada apa yang akan disampaikan nanti. Tapi kemarin itu di sini juga Valdo Maldini sempat bilang, Stafsus Mensesnek, dulu PAN itu ketika Pak Amin memberikan antitesa kepada antitesa yaitu Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi di pemilu 2019 yang lalu. Nah, kader PAN yang ada di partai ya diserahkan ke Pak Jokowi dan diserahkan kepada partainya pada si kader sendiri yaitu Pak Asman Abnur yang jadi Menpan RB dan Pak Asman memilih untuk mundur. Jadi ada gesture gitu tuh dari istana tuh. Ya, saya kira beda konteksnya lah. Nasdem saya kira masih menganggap Jokowi itu bukan suatu hal yang dianggap berhadap-hadapan sekalipun mengusung Anies. Okay. Makanya kalau kita dengar jauh-jauh hari cara untuk terus mengikat Jokowi dengan Nasdem, menunjukkan loyalitas dan totalitasnya. Proposal politiknya kan ada Anies, tapi satunya lagi Ganjar Pranowo. Cuman proposal ini kan tidak direstui, belum disepakati. Karena Ganjar soal keputusan politik maju atau tidak bukan di istana. Tapi secara definitif alternatif ya di Teguh Umar. Jadi Nasdem ini satu sisi dia terus ingin menjaga suasana hatinya tetap kondusif dengan Jokowi. Dan bahkan kalau mungkin Nasdem itu ingin menegaskan kepada publik bahwa adalah satu-satunya partai yang akan melindungi Jokowi dalam tanda kutip sampai 2024 dan pasca 2024 sambil lalu tentu menawarkan Anies sebagai kandidat capres yang juga akan dipastikan sekalipun Anies itu adalah sosok yang dianggap berseberangan tapi ketika Anies masuk ke Nasdem maka Anies adalah Nasdem bukan lagi Anies yang oposisi yang antitesisnya Jokowi tapi Anies yang sintesanya Jokowi kan itu sebenarnya Pak. Kalau kita tangkap sintesa itu tetap ada perbedaan perubahannya kan. Oh iya dong. Itu dia. Siklusnya berbeda. Ya, kita buka Gus Coy dulu karena ini akhirnya kita mendapatkan ini ya perwakilan yang otoritatif ya. Mendapatkan antitesa. Gus, ini gini Pak Yai. Kalau kata Bang Adi kita berangkat dari kalimatnya dari kawan kita dari Madura ini aja bahwa Bang Zulfan ini pertama kesalahan yang disengaja. Dan memang sebenarnya clean and clear. Ya memang Anies ya antitesanya Pak Jokowi udah benar itu. Itu suara hatinya Nasdem yang diartikulasikan oleh abang kita ini ya. Gimana Pak Yai? Silakan dulu Pak Yai. Apa ya komentarnya? dan terus yang kedua, gimana Anda menanggapi kawan Anda ini Pak Yai? Saya tidak boleh berbeda dengan Bang Zulfan. Ini senior saya meskipun HMI saya PMI gitu ya. Pergaulannya udah cukup lama. Saya kira apa yang disampaikan Mas Adi itu nggak ada yang salah. Tapi benar nggak? Gimana? Apa yang dilakukan oleh Bang Zulfan saya kira ya nggak bisa dipersoalkan. Cuma yang memang yang tidak mempersoalkan bukan Anda Gus Coy, Pak ya pokoknya ketum dan sekjen ini.
dan Waketum. Beliau juga tidak mempersoalkan, hanya soal ingin proporsionalitas. Jadi mengatakan antitesa itu biarkan orang luar, bukan kita. Itu aja. Jadi karena kita Senior bos. jadi ini politik, ya. Politik itu tahu medan, tahu tembok, tahu rambu-rambu gitu kan. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Tapi udahlah, itu nggak usah dipersoalkan. Selesai urusan. Nasdem baik-baik saja hari ini. Terus apa lagi? Baik-baik aja. Kesalahan yang disengaja nggak, Bang Zulfan ini? Ya itu Bang Zulfan lebih tahu. Tapi kita nggak usah mempersoalkan itu. Udah selesai. Nah masalahnya Bang Zulfan yang mempersoalkan itu, ya kan? Karena Bang Zulfan nanti kita akan tanya juga. Dia mempersoalkan surat dianggap kok gue diginiin ya, penonaktifan itu secara governance itu kurang tepat itu kata beliau. Ya sudah, itu urusan teknis, bukan substantif. Substantifnya adalah ini bagian dari dinamika untuk menuju politik gerakan perubahan menurut versi Nasdem. Dengan Anies sebagai simbol, dengan Anies sebagai figur, dengan Anies yang dari sekian figur yang layak diberi mandat untuk gerakan perubahan restorasi. Karena secara moral tidak cacat, secara kepemimpinan ya kalau tidak 100% sukses luluslah pemimpin Jakarta. Secara akademik lebih unggul, secara performance saya kira oke. Dan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya kebencian-kebencian yang muncul yang menghiasi alam maya ini ya, yang dialamatkan kepada Anies itu sebetulnya tidak ada bukti. Nah oleh karena itu riak-riak kecil seperti ini ya biasa aja, itu bukan substansi. Jadi nggak usah dosa besar kalau kita mendramatisir sesuatu yang kecil menjadi besar. Tapi betul nggak Pak Yai bahwa komentar atau statementnya Bang Zulfan ini membuat jarak antara istana dengan gondang dia ini atau kantor Nasdem ini jadi semakin jauh. Katanya sejauh jarak istana dengan Cikeas katanya Bang Zulfan. Ini dia sendiri yang ngomong Bang. Saya kira enggak lah, ya kan Nasdem tetap Bang Zulfan sebagai bagian dari kekuasaan karena komisaris kan. Komisaris bagian dari kekuasaan. Kan staf menteri juga bagian dari kekuasaan. Jadi nggak ada yang nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Jadi komitmen secara total Nasdem dengan pemerintahan Jokowi nggak ada jarak, jalan terus. Ada provokasi-provokasi supaya kita lepas, supaya jaraknya makin jauh. Itu memang ada. Tapi yang terjadi jalan seperti biasa. Dan ini bukan hanya mulai 2019 tapi mulai dari 2014. Itu saya kira Mas Hadi betul. Selama kita bersama Jokowi tidak ada kritik untuk Jokowi secara terbuka. Tidak ada. Ya, bahkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer dari Jokowi. Koalisi lain menolak di publik, tapi Nasdem tetap berada di garda terdepan membela Jokowi. Termasuk kenaikan misalnya kenaikan BBM. Pengurangan subsidi. Itu fakta. Jadi kalau ada orang atau partai lain menyaksikan atau meragukan kesetiaan, itu saya kira tidak membaca perjalanan ini atau tidak mau tahu. Konteks sekali lagi ke depan apa yang dilakukan oleh Nasdem sekarang persiapan pemilu 2024. Jadi bukan untuk menurunkan Jokowi hari ini bersama kaum oposisi yang lain, tidak. Persiapan. Nah karena apa itu kita lakukan? Ya karena Jokowi udah selesai. Satu, itu selesai kontraknya 2024. Yang berikutnya dengan koalisi-koalisi lain, dulu ada yang sudah mulai sepakat untuk berkoalisi dengan bagian yang ada di pemerintahan Jokowi sekarang ini ya. Tapi di tengah jalan kan mereka pergi dari kesepakatan dengan Nasdem. Pergi tanpa pamit gitu kan, pergi tanpa tanpa memberitahu. Salah satunya adalah
yang membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Gitu ya. Nah, ini sekali lagi karena kita sudah bergaul sama mereka, sudah tahu karakternya, sudah tahu hubungan-hubungan selama ini seperti apa, maka kemudian kita berijtihad sendiri. Figurnya untuk pemilu 2004 Anies yang cocok. Koalisinya siapa? Ya yang mau. Kita tidak membatasi koalisi. Anggota koalisi. Oke. Siapa Gus, saja? Gus. Izin saya potong nih. Mohon ampun, izin. Tadi Gus Coy mengatakan bahwa ada trauma dan ada presiden quote unquote nih pengkhianatan atau fatsun politik yang dilanggar oleh salah satu partai yang tadinya ingin berjalan bersama dengan Nasdem, tapi kemudian pergi tanpa pamit gitu. Dan sekarang KIB. ada di KIB. Nah, ini konteksnya ceritanya itu apa, Gus? Itu gak usah diperpanjang. Pokoknya ada begitu. Tidak ini diungkapkan di sini. Warnanya apa nih, Gus? Kalau Gus Coy nggak mau ngomong, sebelah ini takutnya ngomong nih. Tali tahu, gitu kan. Jadi intinya itu. Nah intinya aja. Intinya gimana? Jadi apa yang kami lakukan tidak ada yang salah dalam konteks hukum, tidak ada yang salah dalam konteks aturan, tidak ada yang salah dalam konteks etika, fatsun, tidak ada yang salah dalam konteks demokrasi, tidak ada yang salah dalam konteks yang lain-lain ya. Jadi ini hak kedaulatan partai, entah yang ada di koalisi maupun di luar koalisi untuk membuat satu ijtihad dalam rangka survival partainya dan dalam konteks Indonesia. Tadi Mas Adi menyatakan bahwa ada perbedaan, tapi ada persamaan. Persamaannya adalah sama-sama untuk Indonesia. Mereka klaim untuk Indonesia, ya kita juga untuk Indonesia. Hanya mungkin pendekatannya berbeda. Mungkin nanti menafsiri, tafsir atas konstitusi, mungkin atas undang-undang dasar atau Pancasila, implementasinya, pendekatannya mungkin itu yang berbeda. Ya, nah, Pak Yai, mohon izin ampun, ya kan? Kembali lagi ke Kenapa abang mohon kita. izin ampun? Ya sudah langsung aja. Ya, kan Kiai bos. Jadi gini Pak Yai, tapi kalau memang tadi katanya Bang Zulfan secara substansi sebenarnya benar kata Pak Yai ya kan. Tapi jangan kita yang ngomong, orang lain aja yang ngomong. Adi Pray aja yang ngomong. Iya, tapi kenapa respon dari pimpinan Partai Nasdem kepada Bang Zulfan ini agak cukup keras? Paling tidak yang publik pahami. Yang pertama, kayaknya Bang Zulfan langsung di persona non grata secara fungsional bahwa beliau tidak mewakili partai. Kemudian muncul surat tidak lagi jadi ketua DPP. Artinya ada pemutusan kayaknya gue gak kenal lagi nih ya Bang Zulfan nih. Ada kesan seperti itu Gus. Ya enggak lah, Bang Zulfan itu temannya Pak Surya Paloh. Enggak. Iya. Pak Zulfan itu salah satu pendiri Nasdem. Ormas Nasional Demokrat. Kerja dengan Pak Surya lama. Jadi harus dipahami dari sisi itu. Itu bagian dari di sini apa disebutnya dialektika. Ya bagian dari itu. Ya. Tapi apa yang membuat apa yang membuat Pak Surya dan pimpinan lain itu administratif. tidak berkenan dengan manuver statement dan dialektikanya Bang Zulfan ini. Itu administratif aja, nggak usah dipersoalkan. Emang susah bos senior ini. Nah, coba lalu ke abang kita nih, ya kan? Gimana Mas Zulfan? Tadi ini administratif, apakah sekedar administratif atau nggak masalah bang? ada Abang ini makna berlebihan lain? aja. Iya, Kemarin katanya Pak Mat Ali katanya. Enggak, ini dari Pak Yai tadi melanjutkan aja. Kasih dulu mic-nya bang. Nah. Cek, ini pakai ini aja. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Supaya ruangan ini berkah. Amin. Terutama rezeki Budi dan Ari. Nah itu dong konkret juga. Adi Pray enggak didoain? Adi Pray udah banyak rezeki ya. Enggak juga lah TV. TV itu bayarnya enggak besar-besar ya dia. Iya. Pas-pasan ongkosan. Nah, jadi begini. Cek. Saya sebenarnya
terus terang aja ini kan sudah sampai pada klimaks. Ya. Saya hampir banyak sekali bicara di media, di podcast, di media online tentang apa yang sudah saya sampaikan. Bahkan tadi saya menulis secara lengkap di Detik.com menjelaskan tentang apa yang saya maksud dengan tesa, antitesa, dan sintesa itu. Jadi sangat jelas, itu transparan. Kalau orang baca itu pasti nggak perlu ini surat DPP dikeluarkan untuk Zulfan. Kan kira-kira gitu. Nah, mengapa? Karena terus terang saja ini kan provokasi dari Sekjen PDIP. Jadi Sekjen PDIP ini kan begini. Ya, dia begitu ada peluang, dia tangkap terus dia analisa sendiri out of context. Itu yang saya lihat. Kenapa out of context? Dia langsung mengatakan bahwa kalau begitu antitesa ini orang kalau nggak ngerti, kalau tidak mengerti makna antitesa, dia pikir anti itu pasti berbeda. Iya kan? Oh, ini ada kata-kata anti nih, ini berbeda. Padahal kan antitesa itu kan lahir dari tesis. Kan gitu. Dari tesis kemudian berubah menjadi antitesis, kemudian dia masuk ke sintesis, kan gitu dalam filsafat. Ini kan sebenarnya bicara historis materialism. Kemudian dirumuskan oleh Marx menjadi dialektika materialisme. Kan gitu. Nah, kita nggak usah bahas itulah nanti. Jadi nggak usah kita berpanjang soal itu. Nah, sehingga saya sampaikan ke Pak Surya. Ya, ketika surat itu keluar, pertama saya bilang, Bang, administrasi partai kita jelek sekali. Mengapa saya bilang? Pertama adalah bagaimana, satu, saya ini kan bukan pengurus DPP. Karena tahun 2020 saya sudah dapat surat persetujuan untuk mengundurkan diri agar ditetapkan sebagai komisaris. Nah, langsung Bang Surya bilang, oke, kalau gitu untuk Aceh saya langsung yang pegang. Nah, nanti untuk Medan biar Prananda yang pegang. Gitu. Jadi acara-acara saya ya acara seremonial hadir, tetapi dalam konteks organisatoris menangani persoalan-persoalan partai kan tidak ada lagi. Nah, itulah artinya saya bilang kenapa administrasi itu jelek sekali. Kenapa ini tidak disampaikan bahwa sudah ada surat pengunduran diri dan sudah disetujui, kenapa itu masih digunakan? Nah, ini bagi saya, bagi Gus Coy ini adalah administratif. Bagi saya dihujat oleh puluhan ribu orang. Wah, ternyata Zulfan itu menjabat sebagai komisaris tapi juga masih pengurus DPP. Gitu. Nah, ini pesan saya adalah bahwa harus segera hal-hal seperti ini tidak boleh terulang, kan gitu. Ya. Karena ini menyangkut, kalau saya ini menyangkut persoalan privilege saya. Karena bayangkan sekarang ini orang itu kalau baca di Twitter, ya, di Instagram, kemudian di komen-komen total politik dan macam-macam, saya pembohong. Ya saya harus bela diri dong, bukan saya pembohong. Yang mengeluarkan surat itu salah. Kan gitu, ya kan? Salah alamat gitu. Nah, itu yang perlu kita klarifikasi. Ya, kesalahan administrasi itu kalau dampaknya hanya sekedar administratif nggak apa-apa, tapi dampaknya ini kan persoalan menyangkut kepribadian orang. Ya, itu yang perlu diluruskan. Saya sebenarnya bukan hanya saya, ada satu orang lagi juga posisinya seperti itu ya. Saya nggak usah sampaikan lah. Nah, ini nggak boleh terjadi. Kalau dikorek-korek orang, ya udahlah. Nanti saya bisik-bisik saja sama Gus Coy aja. Cek. Nanti kita korek makin besar pula lubang kan nggak enak kita. Jadi nggak usah, ya. Tapi menurut saya ada dan ini nggak bagus gitu. Jadi itulah perlu dibenahi. Jadi memang kalau ini tidak kita benahi maka akan terulang lagi hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya kalau saya bilang antitesa, itu kan jelas sekali bahwa
cara kerja Jokowi itu adalah kerja yang sangat berpikirnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit, langsung dia program kerja. Sementara Anies ini kan konseptualisasi dengan tingkat intelektualitas apa yang dikatakan oleh Gus Coy tadi, ya kan? Dengan kecendekiawanannya dia itu. Jadi pasti bekerjanya itu lebih banyak dalam konteks konseptualisasi, kemudian bikin kebijakan, lalu nah ini program jalan kan gitu. Artinya beda lah sama Pak Jokowi gitu ya. Ya artinya Pak Jokowi lebih cepat, Anies itu bukan berarti tidak kerja, cuman lebih agak lambat. karena di prosesnya kan dipakai proses lagi. Ya beda barang ini lah ya. Kalau Jokowi kan bilang, udah yang penting kerja. Dan beda itu tidak ada yang salah. Memang sunatullah itu. Ya. Nah, jadi perbedaan pola pikir ini kan kita bicara tipe orang, type kan bisa. Saya dengan Gus Coy begini tipenya. Ini kan Pak Jokowi tipenya begini, Anies tipenya begini. Lalu kita harapkan 2029 nanti kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam kepemimpinan 2029. Apa? Ya arti bagaimana kedua ini digabung? Sintesa kan itu. Bagaimana nanti pada akhirnya antara tesis dan tesis ini bertemu di dalam sintesis. Ya. Alurnya kan begitu sebenarnya. Kalau dipahami gitu. Jadi secara substansi sebenarnya nggak ada yang salah. Gus Coy juga sudah mengakui tadi. Cuman kan terprovokasi. Saya kan seperti saya sudah bilang, ada menteri yang ketakutan. Ya kan? Karena kenapa saya bilang ketakutan? Malamnya tuh WA saya. Bahasanya, wah ini Pak Jokowi tersinggung, Pak Surya marah, begini-begini. Loh, saya jawab, saya bilang sudah baca belum yang lengkap apa yang saya sampaikan? Iya kan? Gitu. Oh, abang sempat ditegur berarti maksudnya? Ya ada WA lah dari Sekjen. Saya pertama nggak tahu karena nomor baru. Oh, Siapa baru. ini? Saya bilang kan. Oh, Sekjen. Nah, Sekjen kata. Sekjen kakak ini kata. Oh ya, saya bilang. Kenapa mesti begitu? Baca dulu lah, dengar apa, nonton dulu atau baca dulu apa yang saya sampaikan secara seksama kan gitu bahasanya. Nah kalau itu sudah dibaca, nanti baru kita diskusi lagi. Nah, dia bilang begini, kalau kita tidak menggunakan dialektikanya Hegel, tapi menggunakan dialektika Socrates. Wah, ini filosof pada bingung lagi. Sejak kapan pula Socrates bicara tesis antitesis ini? Nggak ada. Apalagi bicara Anies Jokowi, malah nggak kenal dia. Nah, jadi ini menurut saya pemahaman yang keliru. Nah, pada akhirnya lahirlah yang namanya surat itu. Buat saya sih nggak ada yang rugi apa-apa sih. Tapi yang rugi itu adalah harga diri aja. Kenapa surat itu seharusnya diberikan hanya kepada saya, lalu surat itu beredar kemana-mana. Tiba-tiba ada online satu WA saya, Bang ada surat ini tahu nggak? Surat apa? Saya bilang. Saya tanyalah sama wakil ketua umum, kok ada surat seperti ini? Oh ya saya juga nggak tahu Bang katanya. Lah, wakil ketua umum juga nggak tahu, saya tidak dikasih. Tiba-tiba 3 jam kemudian ada orang sampai di rumah saya, Bang ini saya mau kirim surat. Wah saya di Medan, saya bilang surat apa? Ini ada dari DPP. Oh saya pikir sama pasti dengan apa yang dikirimkan dari itu. Ya udahlah. Nah, tapi saya kira kan begini. Kalau kita mau mempermasalahkan, memperpanjang masa ini sama. Tapi terus terang ya, saya mungkin akan mengirim surat kepada Pak Surya. Saya minta, ya tolonglah bikin surat juga, mohon maaf lah atas beredarnya surat itu di kalangan publik. Ya, kekeliruan itu tolong ketua umum dan sekjen atau DPP menjelaskan. Ini nggak bisa ini. Saya kira ini akan panjang. Ya. Permohonan saya supaya ada penjelasan bahwa ini kekeliruan. Memang keliru. Di mana kelirunya? Lah, saya bukan pengurus kok, udah mengundurkan diri. Kenapa di situ dibilang dinonaktifkan? Ini kan saya dianggap sebagai menipu publik.
Kalau itu tidak disebarkan ke luar itu nggak ada masalah. Tapi kan kata Gus Coy ini administratif aja. Jangan marah-marah juga dong. Dan ini keluarga besar. Ya. Gak usah diperbesar. Ya. Ini Bang Zulfan Ini sama yang perbesar Surya, dia deh Bang. Jadi udah selesai. Gus, ya. Kita setelah mengerjakan ini ada kasus ini sudah. Tinggalkan kita akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar lagi. Tuh Bang, gimana Bang? Ya itu kan maunya Gus Coy. Bisa beda dengan maunya saya. Ya kan gitu. Kalau Gus Coy kan bilang tadi perbedaan itu nggak ada masalah kan. Nah, beda aja biasa. Arti kan itu pendapat Gus Coy, saya juga punya pendapat sendiri. Ya kan gitu aja. Ya berbeda ya biasalah. Ya kan. Tapi kan semua perbedaan itu pasti ada ujungnya. Yang tidak ada ujungnya itulah di jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama itu menuju sesama manusia ada ujungnya pasti. Ya kan? Saya kira gitu. Apalagi provokator kalian. Kok kita yang kena? Para Mana bisa kita hostnya jangan di situ. Nah, Jangan terus menanyakan kaitannya dengan internal Nasdem ini, Bang Zulfan sama. Ya, karena- udah selesai itu. Topik lain aja. Yang lebih menarik. Gus, karena Bang Karena itu Zulfan sendiri menyangkut- yang iya. Menyangkut kepentingan Pak. Itu sudah selesai untuk di sini dalam konteks kita bicara di Iya. sini. Udah clear ya? Biar itu Bang Zulfan nanti urusannya dengan bos-bos di Nasdem, ya. Iya. Tapi bukan di sini. Kasih dulu mic. Ya. Ya, Nah, ini tinggal- masih provokasi terus itu. Ini kan tinggal Ari dan Budi mau mengarahkan kemana ini pembicaraan. Kok kita yang kena? Kita. Makanya Abang. karena tidak mengarah jadi kita yang harus mengarahkan ini. Udah. Selesai di situ, kan? Karena nggak menarik di situ. Iya. Bicara Indonesia yang lebih luas. Ini. Iya, ini dikelirkan aja kan Bang, berarti udah nggak ada masalah sekarang. Sekarang udah nggak ada masalah ya seperti kayak Kalau kita bicara Oh, dia supaya masih tanya itu lagi, itu ya. Nggak ada ujungnya ini. jadi gini, untuk kita ingin membicarakan Indonesia lebih luas, kita minta lagi pendapat Adi Prayitno. Ade. buat dulu body. Ya. Yap, Awak yang sebenarnya jadi host pula sekarang. Iya. Iya. Unpacking. ya kalau kita membaca secara umum persoalan penonaktifan Bang Zulfan itu selesai dan clear ya. Bang Zulfan memang semua orang tahu kalau untuk menjadi syarat jadi komisaris di BUMN kan dia harus memang Nonaktif. mengundurkan diri jabatan-jabatan politik non partisan. Kasih dekat dulu, Senior. Kan itu sudah clear. Kan cuman yang ramai itu kenapa surat penonaktifannya baru dimunculkan, kan itu mic-nya yang kemudian tidak dipahami. Dan itu yang mengganggu Bang Zulfan secara Betul. harga Kan diri. kalau tadi itu sudah kan. case close lah, orang sudah tidak bicara itu. Dia masih bicara Bang. Tapi jangan dikejar terus. Ampun Yai. Kan kecil begitu. Iya. Nah, saya justru tertarik Hehe. ingin komentar ya. Kenapa Bang Zulfan itu dinonaktifkan? Ini sebenarnya bentuk penegasan Nasdem kepada siapapun di partai-partai koalisional pemerintah yang menuduh Nasdem seakan-akan punya niat lain ya. Dengan mengusung Anies untuk 2024. Kalau ada satupun kader Nasdem, entah itu siapa, kalau memang dia sudah keluar dari barisan politik Nasdem yang memang samikna wa ta'na ke Jokowi ya ditertibkan. Yang perlu Kan begitu, Bang, ya? Ini tolong dijelaskan, saya keluar dari jalur koalisi Jokowi itu di mana? Ah, itu persepsi mereka yang bilang biru lepas dari kabinet. Itu yang saya tangkap. Ya. Artinya apa? Jangan ada ya siapapun kader-kader semuanya di internal koalisional pemerintah seakan-akan beda jalan dan beda mazhab dengan Jokowi, kan begitu Bang. Makanya ketika Bang Zulfan bilang Anies itu adalah antitesa, kan seakan-akan ingin menegaskan bahwa Nasdem itu ya tegas ingin berpisah. Dan itu dianggap menyalahi fatsun oleh mereka yang tidak nyaman dengan istilah-istilah antitesa. Ya, dan Abang nah kan pesannya sederhana. Bang Zulfan Kal- mulai tadi kan dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan juga Betul, tadi. itu yang Iya, dimaksud. iya. Artinya apa? Nasdem itu ingin bilang kader kita seniornya kira-kira begitu itu dinonaktifkan gara-gara dianggap ya tidak loyal ataupun menimbulkan kegaduhan dengan statement antitesa itu. Coba dong partai-partai yang lain sebelumnya yang rajin kan kritik-kritik Jokowi itu juga mestinya diberhentikan, dinonaktifkan, kan begitu Pak. Oh ada partai koalisi yang Kan juga. kita cek dong, kan banyak anggota dewan dari partai Banyak. lain yang mengkritik kebijakan Jokowi. Iya, termasuk misalnya menolak kenaikan BBM. Itu dibiarkan.
Coba itu koalisi-koalisi. Itu yang lebih antitesa Loh, lagi ya itu Gus Coy lebih ya. dahsyat lagi, itu nyata. Kebijakan udah keluar yang harus disosialisasikan oleh seluruh yang ikut koalisi, tapi dia menolak. Termasuk mungkin ada yang masang spanduk. Kalau yang koalisi masang spanduk menolak kenaikan BBM itu wajar. Koalisi kayak PKS ya kan. Mungkin Demokrat, tapi yang lain ada juga. Nah itu dibiarkan. Ini partai yang sama yang bikin koalisi KIB itu bukan Gus? Hah? Ini partai yang Ya sama pokoknya dengan ada lah. Yang, kan di koalisi ada 9 partai. 9 ya? Berapa partai? 7 ya. 7 partai. Ada beberapa yang menolak. Jadi Sementara Nasdem yang ada di depan. Ya, Mereka jadi dibiarkan. bagi kita yang melihat dari jauh, sebenarnya Nasdem itu ingin menjaga betul perasaan dan suasana hatinya dengan Jokowi. Jadi kalau memang ada kadernya yang dianggap dalam tanda kutip mengkritik agak sedikit berlebihan, maka dinonaktifkan. Kan pesannya sederhana, ya mbok partai politik yang lain, Nasdem aja yang mengkritik tidak seberapa, hanya ngomong Anies antitesanya Jokowi, ya tertibkan dong. Kok itu malah dibiarkan? Kan begitu kira-kira. Bukan beda. Beda itu. Karena penolakan di DPR itu oleh fraksi, bukan person. Itu bedanya. Loh, apalagi fraksi. Berarti kan lebih dahsyat mestinya. Fraksi itu menjadi suara resmi dari partainya. Kalau personnya yang kayak mengusung Jokowi, yang koalisinya Jokowi itu mestinya itu. kalau personnya bisa kayak Zulfan Lindan ini kan ya agak-agak Bukan, artinya tipis-tipis saya malah keluar tidak dari etis garis. sekali. Saya setuju dengan Gus Coy bahwa kalau partai ini secara resmi itu tidak sejalan dengan keputusan pemerintah. Nah itu bagaimana cara mengambil keputusan untuk menegaskan bahwa mereka Ya, kesalahannya makin fatal ya. dengan presiden. Nah itu. Ya kan? Presiden yang harus Nah, mengingatkan. Ya, seharusnya kan Langsung. Hasto itu kan yang dia kritik yang ini kan. Mestinya. Ada praksi-praksi yang tidak sejalan dengan presiden, harusnya itu. Nah, tapi karena ya fokusnya memang menurut saya karena ketidaksukaan kepada Nasdem, akhirnya Nasdem yang Nah itu. Karena ketidaksukaan maka ada celah sedikit pun akan dimanfaatkan oleh mereka. ini jadi berita Untuk- lagi kan. Untuk menohok. Sedang dicari. Apakah kesalahan itu kelihatan dari pimpinan inti, formal, atau individu, kader-kader ya. Itu akan dimanfaatkan. Contoh. Orang yang keluar dari Nasdem karena kita dukung Anies. Itu sebetulnya kan mungkin hanya sekitar 5 orang. DPP 1 orang. Kalimantan Barat 1 orang. Kan? Kemudian mungkin Semarang 1. Mana lagi sekitar 5. Tapi itu di blow up sedemikian rupa, diviralkan sedemikian rupa seolah-olah eksodus dari Nasdem. Nah itu kan memang karena dari tangan-tangan jahil yang Jadi memang tidak itu suka dikali-kali, sama Nasdem. kenapa menjadi kali-kali menjadi banyak? Karena ada satu orang juga keluar dari Kaliurang. Kaliurang, Jogja. Jadi kan kali orang tuh dikali-kali. Jadi Jokes bapak-bapak. Iya. Ini Gen Z gak terlalu. Iya, gak relate, Bos. Iya. Ya, kan ini sebenarnya Nasdem itu ingin menunjukkan bahwa Kasih dulu totalitas dekat dan senior. loyalitasnya itu Nah, ingin menunjukkan bahwa Nasdem loyalitas dan totalitasnya ke Jokowi itu tidak bisa dihargai oleh apapun. 100%. Sami'na wa ta'na. Jadi kalaupun toh ada statement yang dianggap menyinggung dengan menyebut Anies antitesa, seperti Bang Zulpan dinonaktifkan ya. Tapi yang mbok itu tadi, kok dari dulu ada sejumlah politisi dari partai koalisional pemerintah secara terbuka mengkritik soal kebijakan Pak Jokowi. Soal misalnya kenapa tidak di lockdown. Juga menteri-menteri yang lain dikritik yang dianggap menyepelekan adanya COVID dan itu dibiarkan. Ya itu tadi problemnya. Ini soal karena Nasdem mengusung Anies Baswedan, itu aja persoalannya. Anies itu dianggap dalam tanda kutip sesuatu yang diharamkan oleh partai-partai koalisional pemerintah yang lain di luar Nasdem untuk bisa dapat tiket di 2024. Kenapa diharamkan? Anies ini satu, merusak skenario All Jokowi's Man. Yang kedua, Anies ini dianggap sebagai sosok oposisi yang saat ini memang berhadapan-hadapan dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi. Kalau dilihat rata-rata ya, mazhab politik saat ini itu kan politik gotong royong Pak. Dia ingin menstabilkan dan bahkan merangkul kelompok-kelompok yang kalah demi satu kondusivitas politik. Tak heran kalau Prabowo yang kalah dirangkul jadi menteri. Barisannya juga diangkut. Tapi satu hal yang lainnya, ketika ada satu hal yang lain demi stabilitas itu dirangkul, pada saat yang bersamaan pemerintah saat ini ingin menegaskan ada kelompok lain yang dianggap haram hukumnya bergabung. PKS, Demokrat,
Kalau pada level elitnya mungkin ada Anies Baswedan yang sudah purna tugas menjadi gubernur. Nah tiba-tiba hal-hal yang dianggap haram itu diusung oleh Nasdem. Jadilah kemudian keributan-keributan itu Pak. Muncullah tawuran opini, perkelahian tanpa berkesudahan. Tentu dengan alasan-alasan yang dimunculkan, dianggap tidak patuh, dianggap berbeda barisan dan semacamnya. Padahal praktek politik yang dilakukan oleh Nasdem kalau mau dihitung rata-rata, sudah dilakukan oleh partai-partai politik yang lain. Termasuk PDI. Ya iya, kan sudah mulai roadshow, misal memperkenalkan siapa capresnya, cuman tidak definitif. Kemudian ada Gerindra dan PKB, jelas kok Prabowo Subianto declare maju, kok tidak dipersoalkan. Di KIB misalnya ada sejumlah capres yang dinominasikan. PAN itu memunculkan ada 7 nama. P3 ada 6 nama, 14 ya. P3 itu nama. Golkar jelas the one and only ya adalah Erlangga Hartarto, tidak dipersoalkan. Ada foto-foto calon presiden di ATM. Ya kira-kira begitu. Ya, kenapa itu tidak dipersoalkan? Sederhana. Ini adalah orang-orang yang berada di inner circle kekuasaan politik pemerintah saat ini. Tapi ingat, kalau kau memunculkan Anies Baswedan, jadi masalah di situ. Nah, itu Tapi aja kenapa Nasdem reaksinya cukup cukup reaktif ya, begitu ada sedikit goncangan-goncangan, sedikit godaan-godaan dari luar ini, Bang Zulfan langsung ditertibkan, ada reaksi-reaksi, kita maksudnya reaktif gitu, Gus lagi, Pak Sadi. Masih mancing-mancing lagi. Enggak, sederhana saja. Ini kan sebenarnya untuk mengamputasi bahwa Nasdem itu dianggap sebagai anak nakal dalam koalisi. Atau takut disebut sebagai oposisi dari dalam. Kan itu yang sebenarnya ingin diminimalisir. Faktanya? Jadi sebenarnya mengusung Anies itu soal taktikal politik 2024, enggak ada kaitannya dengan koalisi 2019-2014. Firm dan fix. Kan itu yang ingin dinyatakan oleh Nasdem. Gini. Itu betul. Tetapi kan persoalannya karena Pak Jokowi, karena Anies kan tadi dianggap sebagai oposisi. Itu yang menjadi problem sehingga dipotong tidak sampai 2024. Jadi tadi kan sudah disampaikan sebenarnya, sejak mendeklarasikan Anies posisinya kan jadi berbeda. Itu aja, saya sepakat tadi, tapi jangan dibalik lagi. Kadang-kadang ada Lah pula kan lo. Adi kadang-kadang Enggak juga Bang, gimana? Kalau saya Mas Adi tadi itu benar itu. Jadi gini maksudnya. Jadi komitmen Nasdem itu 19-2004, clear. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, clear. ya. Ini jangan sampai ada kerikil-kerikil di tengah jalan di saat kita mau berpisah dengan mereka. Jadi kontrak ini harus selesai, harus tidak ternodai, begitu kan? Ini mendukung Anies ini berpisah ya artinya nih. Loh, karena memang sudah dikomunikasikan, ayo kita tetap bersama, tapi calon kami Anies, kira-kira begitu kan? Okay. You maunya siapa? Ganjar misalnya. Oke, gimana bisa dikompromikan nggak? Ternyata kira-kira nggak bisa kayaknya. Nah, ketika nggak bisa ya sudah, kita tetap berjalan sampai 2024, tapi kita berpisah 2024 sampai 2009. Nah, kira-kira begitu kan? Pilihan saya adalah Anies, pilihan kami adalah Anies. 2004 sampai 2029. 2004, 2000 ya. Gue bilang 2022 tadi. Ya, 2024, 2029 itu maksudnya kan. Oke. Ada wartawan ini. Nah, itu apa namanya? Itu pilihan kami, itu kalkulasi kami. Yang memikirkan masa depan Nasdem itu kan bukan orang lain. Itu pasti Pak Surya Paloh dengan seluruh kadernya. Kalkulasi kami memilih Anies lah, itu yang relevan menurut kami, ijtihad kami dalam konteks Indonesia 5 tahun ke depan. Kira-kira begitu. Nah, karena itu sepanjang 2 tahun ke depan ini itu jangan ada kerikil-kerikil, jangan ada gerunjalan-gerunjalan. Kalau ada orang menghantam kita, itu sudah kita siapkan. Kita sudah ikhlas. Silakan orang mau ngedumel, silakan orang mau dengki, silakan. Itu sudah kita persiapkan. Mental kami, mental yang siap menghadapi segala macam risiko. Kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu kita nggak risau dengan itu. Sudah selesai. Karena itu Mas Budi ini nggak usah mempersoalkan lagi Bang Zulfan dengan Pak Surya dengan Nasdem, itu selesai ini sudah. Ayo kita tatap bagaimana Anies ini menang. Sehingga Indonesia ini baru. Indonesia ini tidak lagi, ini banyak orang sudah bosan
dengan ini ingin baru lah, ingin baru itu kodrat manusia. Ingin kepemimpinan baru, sosok baru. Ini bosan sama siapa ini? Kita nggak enak Saya nanya tidak itu. menyebut. Ya, nanya senior. Itu alamiah saja ya kan. Nah, alamiah saja orang 10 tahun sudahlah ya kan, sudah kita dukung 10 tahun. Bosan tuh. Ke Gus, ya. depan ayo kita kita tawarkan. Dan ini terserah rakyat. Ada yang mau, alhamdulillah, enggak apa-apa. Tawaran itu antitesa, Gus. Saya tidak bilang, saya tidak mempersoalkan itu urusan Pak Zulfan. Ya. Mungkin saja secara substansi benar, ya kan? Tapi itu jangan Pak Zulfan yang ngomong. Idealnya itu biarkan pengamat. Itu yang ngomong itu kalau Mas Adi itu, wah karena orang kampus kayaknya benar juga. Nah, Tapi Zulfanina offside. Ini yang ngomong kok Bang Zulfan ini. Padahal apapun ceritanya, apa sudah mundur atau belum mundur, yang ngomong ke orang dalam. Bagi orang luar, nah ini suara dari dalam kira-kira begini, langsung diantep jepret. Nah itu yang harus dimaklumi. Enggak. Saya kira Ketika begini, ada- itu saya clearkan. Bahwa sebagai orang partai, itu kan coba dinaikin dulu. Nah, itu kan saya menjelaskan sebenarnya clear. Iya Ya. Bang. Tetapi Sudah nggak usah dijelaskan lagi itu, udah selesai. Abang, Jadi sore saya isi hati ingin- abang, ingin sore ini isi tadi hati abang. Adi tadi kan menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan kalau seandainya Nasdem tidak mencalonkan Anies. Kan gitu. Karena Anies ini dianggap sebagai oposisi dari Pak Jokowi, katakanlah pemerintah. Itu sebetulnya memang anggapan. Padahal kebijakan Anies selama 5 tahun sebetulnya nggak ada yang berbeda dengan pusat. Hanya kebencian aja kepada Anies ya. Lah itu yang saya. Jadi Nggak ada yang beda kebijakan. makanya jadi karena Antitesa. anggapan seperti Ya, itu anggapan, muncul. Ini kan dalam bicara soal pemerintahan, bukan persoal calon presiden. Anda harus bedakan. Ya kan? Nah, kok hilang-hilang ini suara? Coba. Jangan dimatikan. Om Adi, Gus. jangan dimatikan. Nah, Jangan udah. dimatikan. Harus tetap hidup. Soalnya lainnya Cek. bergabung-gabung. Ini masih minimalis nih, ultra mikro nih bang. Ini sebenarnya pesan sebenarnya nyumbang dikit lah. Masuk tuh barang. Senior harus nyumbang. Nah, jadi begini. Jadi Adi mengatakan tadi persoalan itu karena Nasdem ini mencalonkan Anies. Ya tentulah saya pikir bukan hanya partai koalisi. Ya, pertimbangan-pertimbangan dari banyak pihak itu pasti melihat ada jarak antara Pak Jokowi dengan Nasdem. Dari sisi Nasdemnya merasa tidak ada jarak kan gitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya tinggal dilihat aja. Misalnya nanti ada perubahan nggak sikap koalisi ini atau sikap Presiden Pak Jokowi terhadap Nasdem. Kan banyak itu nanti event-event yang terjadi kan. Nah kalau misalnya dari situ ada perubahan biasanya 10, sekarang tinggal 7 misalnya atau 6, nah itu kan berarti ada perubahan-perubahan. Tapi itu tinggal kita lihat nanti gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kita perlu mengukurnya dengan pasti gitu. Tidak bisa meraba-raba. Ya. Nah jadi kembali lagi bahwa sikap mendukung Anies itu tentu ada resistensi. Kita nggak bisa mengatakan tidak ada resistensi, pasti ada. Nah, oleh karena itu ya tadi saya setuju bahwa resistensi apapun dihadapi dengan mental dan semangat yang memang sudah dipersiapkan. Saya kira nggak ada masalah. Meskipun tidak ada yang mustahil dalam politik, 1 tahun ke depan ada perubahan dari kalangan sekarang yang kritik-kritik atau yang membenci politik ya, tergantung kepentingan. Doanya Bang Zulfan aja, Allahumma alif baina Jokowi wa baina Anies Baswedan wa Surya Paloh kan itu kan. Satukan hati mereka gitu. Seperti lagunya siapa? Dian Piscesa kan. Satukan hati mereka karena untuk Indonesia. Iya.
Oh, Ya, ya. gimana? Nah, Nih ke senior Adipra ini. iya. Jadi karena udah ada sensi-sensian ini, ada pun sesuatu yang kelihatannya secara kasat mata agak belok-belok dikit langsung dimanfaatkan. Nah, itulah kira-kira kesepakatan senior-senior tadi nih. Nah, jadi ini apakah ini juga bisa berujung kepada keputusan reshuffle gitu misalnya yang paling kritikal gitu. Tentunya kalau reshuffle ini udah jelas-jelas nih hitam di atas putihnya untuk bisa jalan nih sebelum waktu 2024 sebagaimana yang sudah disepakati tadi kata Dan itu Gus Coy gitu. Dan itu pembuktian apakah betul-betul istana berkenan atau tidak berkenan kan dengan sikap politik Nasdem. Kalau kata Bang Zulfan, ini kata Bang Zulfan, ada yang takut di reshuffle dari Nasdem ini. Nah, ini kan gimana nih? Syai'un Syai'un ini gimana Anda baca nih? Ya konsekuensi Kasih reshuffle dulu ya. dekat. Nah. Konsekuensi reshuffle pasti sangat mungkin akan terjadi karena Nasdem itu dianggap sebagai partai yang sangat mungkin pisah jalan di 2024. Apalagi sekelas Sekjen PDIP mengungkapkan kalimat yang cukup satir bahwa biru sudah lepas dari kabinet. Sekjen PDIP itu tidak bisa dimaknai hanya sebatas statement pribadi, tapi harus dianggap sebagai kelembagaan secara umum. Kecuali kita tidak pernah menganggap Pak Hasto Sekjen atas nama pribadi, rakyat biasa, ya mungkin tidak perlu kita kutip omongannya. Tapi kapasitas Hasto ketika ngomong biru lepas dari kabinet, kan pasti orang mengaitkan dengan sikap politik Nasdem yang dianggap berseberangan. Tapi kan itu tadi, ini semua kan tidak terlepas dari pernyataannya Bang Zulfan yang bilang Anies itu antitesisnya Jokowi. Ini kan dianggap sebagai bocoran dari dalam, Pak. Maunya Nasdem kayak gitu sebenarnya. Ya, tapi jangan sekarang dulu dong diomongkan. Makanya kemudian ini ramai. Saya menduga kalau soal terkait dengan reshuffle ya, nggak mungkin rasa-rasanya dilakukan dalam waktu dekat ini, mungkin sampai tahun depan nggak mungkin ya. Kecuali nih, ya Nasdem segera mendeklarasikan ya, selain mendukung Anies ataupun ada partai politik yang lain bergabung, PKS dan Demokrat. Nah, kalau sudah ada 3 partai secara deklaratif mengusung Anies maju di 2024, kok rasa-rasanya akan mengeras desakan untuk melakukan reshuffle kabinet kepada Nasdem itu. Kalau sampai saat ini hanya Nasdem sendiri sedang menjadi koalisi dengan Demokrat, dengan PKS dan sangat mungkin dengan partai yang lain, kok rasa-rasanya resistensinya belum ditunjukkan secara signifikan. Karena kalau reshuffle dilakukan dalam waktu sebulan 2 bulan ini, yang untung banyak Nasdem. Oke lah misalnya menterinya di reshuffle, tapi secara insentif elektoral, tingkat empati publik itu akan deras mengalir kepada Nasdem. Itu nyata karena dianggap apa yang dilakukan oleh Nasdem itu sudah betul, tapi kemudian ya di reshuffle hanya karena dianggap beda mazhab mendukung Anies di 2024. Ada dalam tanda kutip istilah kedoliman yang akan didapatkan dari Nasdem kalau kemudian di reshuffle dalam waktu dekat. Karena secara politik ya, Nasdem tidak pernah melakukan pemberontakan apapun dengan Jokowi. Lalu apa yang salah ketika mengusung Anies? Itu kan untuk 2024 bukan dalam konteks rentang waktu dalam kontrak politik yang sedang berjalan. Makanya sekalipun toh ada reshuffle sedang dikalkulasi betul. Kira-kira kalau ada reshuffle jangan sampai menguntungkan Nasdem secara simpati kan gitu Pak. Jangan sampai Nasdem ini menang banyak kalau dipecat kan begitu ceritanya. Makanya sekalipun ada sindiran-sindiran biru lepas, yang lain kan tidak bereaksi. Saya ini pasti melihatnya buying time kok, diulur-ulur terus. Saya cukup yakin kalau sudah Nasdem deklaratif dengan partai politik yang lain, anggaplah Demokrat dan PKS, deklarasi secara terbuka dukung Anies, wakilnya siapa? Mungkin di situ akan semakin keras desakan-desakan reshuffle itu. Karena secara terang benderang memang Nasdem ingin pisah jalan, bukan hanya sedang mencari bagaimana mengonsolidasi dukungan-dukungan. Tapi yang mungkin berbeda nggak itu. kira-kira strategi dari Nasdem dalam konteks ini memunculkan all Jokowismen juga dengan mengambil wakil yang merupakan manifestasi atau representasi dari Pak Jokowi gitu. Atau pilihan Pak Jokowi lah Ya, atau untuk pilihan Pak bersanding Jokowi. dengan Mas Anies ini. Ya, jadi masih ada saham titik- 50% lah masih. Kalau kata Gus Coy ada titik komprominya Iya, lah. iya. Itu yang rumit Pak. All Jokowismen itu tanpa Anies itu aja masalahnya. Rumusnya itu aja ya. All Jokowismen Iya. itu ya tanpa Anies. Nggak ada itu teori 50-50. Di Madura itu 50-50 artinya 100% Pak. Jadi kalau dibilang all Jokowismen tapi masih ada Anies itu suatu hal yang mustahil ya. 50-50 itu teorinya oligarki. Oke, tapi kok Tapi begini, di politik itu kan
teori-teori itu nggak bisa dipraktekkan sepenuhnya. Yang dipraktekkan adalah keinginan bersama. Yang mungkin itulah sintesis. Itu sintesis. Ya kan? Menggunakan teorinya. Apa mungkin? Ya mungkin aja. Karena memang sumber daya politik Indonesia, sumber daya manusianya itu kan seputar-seputar itu juga. Terbatas ya betul. Seputar itu juga. Yang masuk radar survei ya itu aja. Menjadi wakil presiden ya itu. Nggak mungkin orang baru yang sama sekali baru di luar ya tiba ujuk-ujuk gitu. Wah, kan ada yang namanya misalnya nggak belum masuk nih 5 besar kayak misalnya Pak Mahfud ya kan atau Bu Sri Mulyani. Ya itu komentar saya. Jadi itu mungkin aja, itu mungkin karena di politik itu ya kepentingan itu.